Mas, ini yang teman-teman tunggu-tunggu, kabar dari Sudiro Tunggajaya. 25 sasis masuk, 1526, sold out 21 dan 4 sudah menjadi Agam Tunggajaya. Lah yang rilis mana? Yang rilis mana dari 21 itu? Ya enggak? Terus ada lagi nanti kita bahas yang kedua, ada OF 1623, bagaimana perkembangannya, teman-teman ikuti sampai akhir. Terus ada lagi sasis 1626 automatic transmission punya Sudiro Tunggajaya juga. Nanti bakal seperti apa, bakal jadi apa, perkembangannya bagaimana, teman-teman ikutin sampai akhir. Ada juga dua spesial sasis yang sudah digarap juga, prosesnya sudah berjalan. Oke, kita empak satu kali lagi. Nah teman-teman, yuk kita mulai dari 25 sasis ini perkembangannya bagaimana. Setelah kemarin rilis 4 unit Agam Tunggajaya yang dibagi menjadi 2 kloter, 2 unit rilis, kemudian 2 unit rilis lagi. Kemudian sisanya gimana toh? Oke teman-teman. Sasis Sudiro Tunggajaya ini sudah rilis sekitar mungkin 10-an, 14, terus berapa ya? Kayaknya 14-an unit ini yang sudah rilis teman-teman. Yang pertama ada Agam tadi 4 unit, kemudian ada Kensha yang pertama kali rilis itu 5, kemudian ada 5 lagi sasis itu punya Sudiro yang sudah keluar, itu punya Pertamina teman-teman. Kalau teman-teman ingat dia keluar itu punya Pertamina, ada 5 unit itu jadi 10, terus kemudian kemarin ada 4 Santika yang keluar. Nah selanjutnya siapa yang bakal keluar, teman-teman lihat aja. Di target lebaran tahun ini banyak sasisnya Sudiro Tunggajaya yang dari 25 sasis itu akan keluar. Wah, kalau kita flashback ke belakang, dari sasisnya STJ ini kok lama banget keluarnya ya. Ya memang begitu teman-teman, gonjang-ganjing Covid kemarin memang membuat dunia perbisan agak kacau. Jadi kacaunya bukan karena sekarang udah rame sih, tapi kacaunya bukan karena ini. Bukan karena sekarang udah rame kok masih kacau, tapi kacaunya ada di pihak pembiayaan. Jadi pembiayaan ini masih gonjang-ganjing. Jadi beberapa sudah membuka lebar-lebar untuk pembiayaan, beberapa masih menutup. Jadi bis-bis yang memang saat ini lancar dalam arti pembelian di karoseri maupun di pabrikan sasis itu lancar, di dealer sasis lancar itu, yang modalnya gede-gede pasti oke-oke aja. Tapi yang melalui pembiayaan ini pasti agak lumayan lama, apalagi yang daerah-daerah, maksud saya PO-PO yang sedang grow ini kan banyak yang masih menggunakan pembiayaan pihak ketiga. Nah itu sekarang masih agak lumayan ini berdasarkan sharing dengan beberapa orang ya teman-teman. Jadi yang hadir, dan itu memang pembiayaannya memang lagi masih yo sedikit ada membuka, tapi belum kayak sebelum Covid banget. Oke teman-teman, kita lanjut mau bahas politik kan nggak enak. 2024 udah gonjang-ganjing lagi ya. Jadi 2023 ini masih membuka, ada yang menutup, membahas politik kan nggak enak. Oke, karena kita juga bukan orang politik, kita orang karoseri. Oke teman-teman, 25 sasis kita tunggu aja selanjutnya, karena sudah sekitar 14, jadi sisanya mungkin 11 atau 10 ya. Dan itu sudah berproses semuanya teman-teman, tinggal kita rilis. Nanti ada dari sisanya itu ada dari Pulau Sumatera ada teman-teman, terus Pulau Jawa ada, kemudian Sulawesi ada, Kalimantan kita tunggu aja, tapi di karoseri ada perusahaan untuk Kalimantan yang sedang berproses. Oke, kemudian kita lanjut ke OF 1623. Oke, OF 1623 ini ada berapa ya? Belasan unit, 14 atau 16 aku lupa, padahal ikut nyemprotin dulu. 14 atau 16 gitu teman-teman. Nah, ini beberapa nanti akan menggunakan nickname-nya Sudiro Tunggajaya, teman-teman pasti tahu. Nah, kejutannya buat teman-teman ini nanti akan buat Patah Jatim atau buat akap. Kalau dulu kita semprot-semprot ada divisi 2 gitu kan. Nah, tapi buat teman-teman nanti ditunggu aja kejutannya, karena ini belum bocor sama sekali. Ini nanti mau buat apa? Dulu sih bercanda-bercandanya sama mandor sana.
itu ditulisin divisi 2. Tapi nanti kita lihat aja perkembangan dari Sudiro Tunggajaya menggunakan OF 1623, karena kita tahu Jenoka sudah hadir di Batas Jatim. Nah yang ini banyak banget ini, kalau gempur Batas Jatim buat lebaran gimana? Cocok nggak teman-teman? Setuju nggak? Atau buat akapnya nanti gimana? Setuju nggak? Setuju buat akap atau setuju buat Batas Jatim? Teman-teman komentar ya. Apalagi ini ATJ, STJ lovers ini tolong komentar. 1623 ini cocoknya ditaruh di mana? Di Batas Jatim atau di akap? Nah, terus kemudian teman-teman 1623 ini kita sudah tahu ya, Malang Melintang banyak yang sudah menggunakan, termasuk ada Loragung yang buat akap juga, Jakarta, Jawa Barat. Kemudian ada juga PO-PO dari Muria Raya, ada PO Haryanto juga pakai. Kemudian kemarin yang terbaru ada Java Trans, itu pakai untuk pariwisata, malah teman-teman. OF 1623 pakai untuk pariwisata. Nah, kemudian nantinya OF 1623 ini akan dibuat apa? Pastinya kalau di karoseri Laksana, spesifikasi mesin depan itu akan dipakai bodi Discovery teman-teman. Nah, tapi Discovery-nya seperti apa? Teman-teman tunggu aja, karena ada yang spesial. Tapi tunggu aja teman-teman. Oke, kita lanjut yuk ke 1626 automatic transmission. Kalau dulu kita bikin kontennya 1626 automatic transmission di semak-semak sana, itu ada beberapa unit, 4 tambah 2, 6 unit, tidak salah teman-teman, 6 unit, 6 atau 8 ya, lupa aku bikin kontennya 4, terus datang lagi 2, entah datang lagi apa enggak, aku lupa. Nah, 1626 automatic transmission ini teman-teman bisa lihat di jalanan sekarang. 1626 banyak yang sudah pakai akap, yang matic ya, terus ada juga yang pakai wisata. Nah, kita tunggu aja ini bakal kemana larinya. Kalau 1626 dibuat Batas Jatim kayaknya belum ya teman-teman. Nah, pilihannya ada 2, ke wisata atau ke akap. Nah, dengan Trans Jawa yang sudah menyambung, ini pastinya automatic juga nggak bikin kesel. Apalagi supir-supir driver-driver di STC ini kan banyak yang sudah menggunakan automatic transmission kayak Scania, Volvo, 2542 kan udah otomatis semua. Pastinya tidak akan kagok untuk memakai atau mengendarai 1626 automatic transmission. Oke teman-teman, itu dari ketiga sasis big bus punya Sudiro Tunggajaya atau Agam Tunggajaya atau Mas Agus, ya Agus. Nah, kemudian ada 2 spesial lagi sasis yang masuk ke karoseri Laksana. Untuk pertama kalinya Sudiro Tunggajaya memasukkan sasis medium bus ke karoseri Laksana. Nah, medium bus mau buat apa? Pastinya target utama yaitu, kalau versi saya nih, pasti dibuat wisata lah, medium bus. Yang seperti tak buat konten dulu, MQR Euro 4, nah itu pasti dibuat wisata. Nah, opsi keduanya karena Mas Agus sudah mengumumkan kemarin di 25 sasis itu dijual belikan, pastinya ini juga ikut dijual belikan. Tidak menutup kemungkinan sasis-sasis lainnya seperti OF 1623 dan 1626 automatic transmission juga dilakukan jual beli teman-teman. Penjualan dan pembelian itu adalah sisi kanan dan sisi kiri kita. Kita mau rokok karena kita bukan pembuatnya, kita beli. Kita mau kopi karena kita bukan pembuatnya, kita beli. Kalau kita bisa buat sendiri, ya itu nilai plus. Tapi kalau kita buat sendiri kebanyakan, yuk kita jual. Ya sama kayak Sudiro Tunggajaya, 1526 25 unit, mau dipakai buat apa? Mau dipakai buat jual beli atau buat wisata? Ternyata wisatanya 4 dulu cukup. Nah, akhirnya dijual lah yang lainnya. Kemudian cuan lagi masukkan sasis 1626 automatic. Kemudian mau dibuat apa? Ya mungkin dibuat akap, mungkin dibuat wisata. Cuan lagi, entah nanti. Oke, ini kabar baik buat teman-teman semua. Sasis-sasis kabarnya sudah mau mendatangkan sasisnya ke Indonesia. Nah, kita tunggu Sudiro Tunggajaya juga menghadirkan tronton-trontonnya lagi. Pasti sahabat-sahabat atau ATJ, STJ lovers ini menunggu mana trontonnya gitu kan. Mana trontonnya? Oke, tronton sendiri belum untuk akhir-akhir ini. Terakhir yang memasukkan ke karoseri itu ada Gunung Harta ya, ke karoseri Adi Putro itu masuk Volvo V11R yang kemarin buat launching punya Volvo.
Terus kemudian ada BS Kuvili, dia punya tronton tuh, mesin merah. Nanti masuk kemana kita tunggu juga BS Kuvili itu masuk kemana untuk trontonnya. Kayaknya karoseri di Jawa Tengah kayaknya. Nanti kita lihat ya. Terus kemarin juga sudah mulai diperkenalkan Mercedes-Benz, itu sudah ada. Tapi khusus untuk owner-owner kita juga cuma memantau dari kawasan-kawasan atau dari sekitar teman-teman atau bos-bos yang mengudut di sini, ya kita rungokkan, kita pantau. Nah, buat update dan gibahan kayak gitu kan teman-teman butuh juga ya enggak, dari owner-owner. Tapi pastinya melalui inilah, melalui ungguh-ungguh ya mas izin nih mas. Nah, kalau Sudiro ini teman-teman pasti sudah menanti-nanti kapan rilisnya. Jadi rilisnya dari Sudiro Tunggajaya ini akan dimulai di bulan puasa nanti teman-teman. Yang OF 1623, 1626 maupun yang medium ini nanti di awal-awal puasa atau ini tanggal berapa ya? Ini udah tanggal 15. Yuk awal-awal puasa lah teman-teman. Itu pasti udah rilis dan unitnya pasti bisa untuk ini teman-teman. Bisa untuk mudik teman-teman semua nanti. Yuk langsung nyobain aja. Pastinya maupun mau wisata ataupun akap atas jati teman-teman, pasti unitnya bakal dikerahkan semuanya di masa lebaran. Yuk buat teman-teman yang sudah nggak sabar, datang aja ke karoseri kalau nggak sabar. Nanti kita tunggu rilisannya bareng aku. Aku juga bakal menunggu rilisan-rilisan di masa-masa target lebaran karena itu seru banget. Sama teman-teman semua nanti kita menunggu.